Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai istilah Nusantara bagi Indonesia. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Nusantara adalah sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sedangkan secara umum, Nusantara adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Dihimpun dari beberapa sumber, istilah Nusantara pertama kali tercatat dalam literatur Jawa pertengahan di abad ke-12 sampai 16 untuk menggambarkan suatu negara yang mengadopsi konsep dari Kerajaan Majapahit. Secara bentuk kata, istilah Nusantara diambil dari bahasa Jawa kuno. Nusa berarti pulau dan antara berarti lain atau bisa diartikan sebagai seberang. Sementara apabila dilihat dari sejarahnya, istilah Nusantara tidak merujuk pada wilayah kepulauan Indonesia saat ini saja, tetapi mencakup daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan, termasuk Malaysia dan Singapura. Berikut ini ulasan mengenai sejarah perkembangan istilah Nusantara dan penggunaannya untuk ibu kota baru Indonesia yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Sebutan Nusantara pertama kali digunakan pada masa Kerajaan Majapahit atau sekitar abad ke-14. Bukti bahwa penggunaan istilah Nusantara lahir pada masa Majapahit dapat dilihat dari isi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1336. Dalam sumpahnya, Gajah Mada bersikeras tidak akan menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah itu diucapkan saat pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Sumpah Palapa berbunyi, lamun huwus kalas Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Kala itu istilah Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan. Jadi, pada masa Majapahit, istilah Nusantara dipahami sebagai pulau-pulau yang berada di luar pusat pemerintahannya yang berada di Jawa, tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Dapat dikatakan bahwa menurut Gajah Mada, sebagian Jawa, Jawa Tengah, dan Jawa Timur justru tidak termasuk dalam istilah Nusantara. Hal ini karena kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit. Kendati demikian, para sejarawan meyakini bahwa konsep kesatuan Nusantara sebenarnya dicetuskan oleh Kartanegara, raja terakhir Singasari. Ketika berkuasa, Kartanegara mencetuskan konsep Cakrawala Mandala Dwi Pantara yang merupakan istilah untuk menyebut kepulauan Asia Tenggara. Kartanegara membayangkan penyatuan kerajaan dan pemerintahan maritim Asia Tenggara di bawah kerajaan Singasari. Dalam bahasa Sanskerta, Dwi Pantara berarti kepulauan antara, yang maknanya sama persis dengan Nusantara. Setelah Majapahit runtuh pada abad ke-15, istilah Nusantara sempat terlupakan. Barulah pada abad ke-20, istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang juga merupakan tokoh pendidikan nasional. Tujuannya ialah sebagai salah satu nama alternatif untuk meneruskan nama wilayah Hindia Belanda sebagai negara merdeka yang saat itu belum terwujud. Saat penggunaan nama Indonesia telah disetujui untuk digunakan, kata Nusantara kemudian terus dipakai sebagai sinonim dari Kepulauan Indonesia. Pemahaman tersebut yang hingga kini masih digunakan termasuk dalam KBBI. Nusantara ini juga digunakan untuk menggambarkan kesatuan pulau geografis antropologi, untuk karena adanya perkembangan kepentingan politik antara benua Asia dan Australia, termasuk di antaranya Semenanjung Melayu kecuali Filipina. Nusantara jadi perbincangan setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan bahwa ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara. Nama Nusantara dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Nusantara akan dibangun dengan visi menjadi kota berkelanjutan dunia. Kota ini juga akan menjadi motor ekonomi di tanah air pada masa depan. Selain itu,
Nusantara menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas antara lain yaitu keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, Kebhinneka Tunggal Ikaan yang telah disepakati bersama.